Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Bang Lanang. Kali ini gue mau bahas bagaimana cara atau tutorial memasang tempered glass curve ya, HP yang layarnya melengkung. Biasanya HP-HP kayak gini bisa kita temukan di flagship ya, seperti Samsung, terus juga Huawei dan merek-merek flagship lainnya. Oke, sekarang layar lengkung ini bisa kita dapatkan dengan level mid range ke bawah ya. Ini handphone yang meluncurannya 3 juta ya, atau 3 juta ke bawah. Oke, kali ini gue mau tutorial gimana cara ngeganti tempered glassnya ya. Oke, langsung kita buka aja kemasannya. Di sini udah gue siapin. Oke, kita lihat isinya. Yang pertama ada microfiber di plastik kuning ini ya, karena gue sebelumnya udah pernah pakai produk yang sama. Berikutnya ada lem UV ya, nanti penggunaannya gue kasih tahu. Oke, selanjutnya ada lampu UV-nya ya, lampu berwarna keunguan. Nanti kita colokin ke Type C. Nah, ini colokan Type C nih. Nah, yang gue tunjukin. Selanjutnya ada tempered glass-nya sendiri ya. Ini bentuknya udah sesuai, udah presisi, karena sebelumnya gue udah pernah pakai juga merek yang sama. Nah, kita bisa lihat sisi-sisinya sama, atas bawahnya dia rata ya. Biasanya kalau merek Samsung itu ada cekungan sedikit untuk speaker telepon. Nah, di sini nih yang biasanya ada cekungan sedikit. Nah, ini sama sisinya atas bawah, jadi bisa dipasang gimana aja ya. Boleh terbalik-balik. Kita coba lepas tempered glass lama dengan menggunakan kuku ya. Kita ambil di sudut yang udah rusak. Nah, ini. Oke, kita buka dari sudut bawah. Nah, nih kita sedikit dorong. Oke, udah hampir kebuka ya, gampang ya. Oke, ini udah lepas nih, cuman beberapa detik udah bisa terlepas karena memang gua pakai juga udah lama ya, jadi mungkin lemnya udah nggak terlalu merekat dengan kuat, jadi mudah dilepas. Oke, ini dia udah lepas dari handphonenya. Tuh, layarnya aman menggunakan tempered glass ya. Kita bisa lihat juga layarnya melengkung di sisi kanan dan kirinya tuh ya. Oke, langsung aja kita buka microfibernya di kemasan kuning ini tuh. Di sini ada juga stiker yang nanti fungsinya gua kasih tahu caranya, yaitu untuk menempelkan kotoran yang masih merekat pada layar. Oke, langsung aja kita buka yang tisu basah ya, wet, untuk ngelap. Ini boleh dipakai, boleh enggak ya. Ini gue coba pakai, gue coba contohkan untuk mengelap LCD pada handphone ini. Kita lihat sampai benar-benar merata ya. Oke, langsung gue pakai microfiber, gue lap lagi supaya lebih kering ya, supaya lebih bersih, nggak ada debu yang menempel di sini, supaya pengelemannya dan pemasangannya nanti terlihat sempurna. Oke, ini udah bersih, udah terlihat bersih. Nah, masih ada yang berterbangan ternyata ya. Memang agak tricky karena nggak boleh ada angin ya. Di sini gue bakal jelasin bagaimana penggunaan stiker yang terdapat dalam kemasan kuning ya. Kita copot. Nah, gunanya kita bisa gunakan stiker ini untuk merekatkan debu-debu yang nempel pada layar. Nah, nih
ya, nanti si debu ngikut ke stiker sehingga layar menjadi bersih tanpa ada debu lagi. Oke, kita taruh dulu stikernya kalau udah dirasa udah bersih. Oke, selanjutnya gue udah siapin power bank ya. Ini gue udah tinggal colokin ke lampu UV nya ya. Ini kita coba untuk pemasangan tempered glassnya ke LCD ya. Oke, dirasa udah nggak ada noda. Tanpa berlama-lama langsung kita terapkan pemasangannya. Pertama kita buka dulu tutup lemnya yang warna putih. Oke, selanjutnya kita buka tutup yang atasnya ya. Nah, dia menetes tuh. Pastikan lemnya ada di tengah ya, nggak boleh terpisah, harus terfokus ada di tengah-tengah LCD ya. Nanti kita pusatkan di tengah lemnya, jangan sampai terpisah karena nanti hasilnya tidak akan maksimal ya, masih banyak gelembung. Oke, kita colokin lampu UV nya ke power bank ya. Nah, ini agak repot ya menggunakan satu tangan. Kita coba colokin power bank tadi. Nah, UV nya udah nyala. Oke, kita ambil tempered glassnya. Oke, kita tempelkan langsung aja. Nah, lama-lama dia akan menyebar ya, nggak usah ditekan, nggak usah terlalu ditekan, dia akan menyebar dengan sendirinya. Oke, itu lama-lama dia akan meluas, melebar, kurang lebih 20 detik lah ya, untuk menutupi semua area LCD. Oke, tuh. Sabar, ditunggu, jangan terburu-buru atau pengen menekan ya. Boleh sedikit menekan ujungnya aja, jangan menggunakan tenaga. Oke, kita bisa lihat lemnya sudah mulai merata ke seluruh layar ya. Tinggal kita tunggu. Nah, ini udah merata ya, udah merata ke semua layar. Oke, proses berikutnya kita bisa kita lap dulu sisa-sisaan lem yang ada di pinggir ya, karena ini hal yang biasa, memang dia pasti berlebihan lemnya. Oke, kita letakkan di bawah, lalu kita fokus ke pinggir dulu ya, karena yang pinggir itu biasanya lebih gampang terlepas lemnya. Oke, nah kita fokus ke pinggir ya. Kalau udah presisi langsung aja dilem, nggak masalah ya. Oke, nanti teman-teman bisa melakukan ini di rumah dengan tutorial yang saya berikan. Oke, kemudian kalau pinggirnya udah selesai, bisa ke tengah ya, ke tengah kita lewati dengan sinar UV. Nah, ini udah mulai agak mengeras nih, karena udah nggak ada pergeseran dari tempered glassnya di layar. Oke, kita sinari kurang lebih sekitar 1-2 menit ya, sampai benar-benar lemnya merekat dengan keras, dengan kuat, dan penggunaannya pun bisa tahan lebih lama nantinya. Oke, kita tahan, kita sambil dijalankan supaya lemnya bisa merekat dengan rata. Saya rasa udah cukup kering ya, sudah dirasa merekat dengan kuat. Nah, ini udah tidak ada pergeseran lagi. Nah, ini tadi tumpahan dari lem, sisa-sisa lemnya ke belakang ya, nggak masalah, nanti itu bisa dilap. Oke, udah selesai proses pengelemannya ya, pengeringan dengan sinar UV. Kita bisa lihat hasilnya ya, kita bisa lap. Oke, kayak gini ya guys proses pemasangan tempered glass.
bisa dilakukan sendiri di rumah ya, tanpa harus membayar jasa ahli. Setelah kita lap lagi dengan lap kering ya, kita coba nyalakan handphonenya. Oke, sambil kita tunggu ya handphonenya menyala. Oke, kita bisa lihat di sini pemasangannya sempurna ya, tidak ada yang mengangkat. Tuh, kita lihat pinggirannya juga nempel semua. Sudah muncul pola, coba kita buka dulu kuncinya untuk fungsinya apakah normal. Oke, kita bisa lihat geser atas, bawah ya, kanan, kiri ya. Udah normal, tidak terjadi masalah. Sekian tutorial dari gua. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa pantengin terus channel gue.